Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar PPG pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum di topik 1. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 230211491. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada topik 1 ini adalah saya mempelajari dasar-dasar dalam pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologis, historis, dan sosiologis berkait dengan penetapan tujuan dan dasar filosofis dari kurikulum yang dikembangkan, di mana landasan psikologis berkait dengan perkembangan siswa dan kurikulum, psikologi belajar dan kurikulum. Untuk landasan sosiologis berkait dengan kurikulum dan masyarakat, lingkungan belajar, kebudayaan, serta perkembangan peradaban atau era yang berlangsung. Indonesia telah melewati sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pertanyaan nomor 2, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar dari topik 1 ini seluruhnya menarik dan berguna karena dalam topik 1, saya belajar konsep kurikulum yang terdiri dari pengertian, struktur, komponen strategi, serta 4 landasan dalam mengembangkan kurikulum. Konsep-konsep tersebut saya gunakan untuk mengerjakan tugas pada topik 1, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum di sekolah seandainya saya memiliki wewenang untuk mengembangkannya. Pertanyaan nomor 3, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Seluruh pengalaman belajar dari topik 1 ini berguna. Pertanyaan nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah ini, dalam konteks saya sebagai guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Karena pada topik 1 ini, dengan pemahaman yang baik tentang kurikulum, guru dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Mereka dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Pengertian inilah yang saya gunakan sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, sebuah rancangan kurikulum harus memuat tujuan, bahan yang disajikan, kegiatan pengajaran, latihan, dan jadwal pengajaran. Pertanyaan nomor 2, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi bahwa pada akhirnya saya dapat mengetahui bahwa komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, strategi, atau proses penyampaian, serta evaluasi. Jika salah satu komponen saja tidak ada, maka tidak dapat dikatakan sebagai kurikulum. Pada slide ini ada artefak pembelajaran saya yang nomor 1 yaitu mulai dari diri, yang kedua ruang kolaborasi. Artefak pembelajaran selanjutnya yaitu ada koneksi antar materi dan elaborasi pemahaman, di mana pada bagian koneksi antar materi saya menggunakan peta konsep. Artefak pembelajaran yang terakhir yaitu aksi nyata. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena pada artefak yang saya pilih ini diberikan pertanyaan mengenai beberapa kasus pengembangan kurikulum di Indonesia. Setelah diberikan kasus, kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan berdiskusi dengan teman sejawat dan dosen pengampu untuk membahas konsep pengembangan kurikulum secara lebih mendalam. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu koneksi antar materi dan ruang kolaborasi dan aksi nyata, di mana karena pada bagian koneksi antar materi saya membuat peta konsep dengan lengkap dan terperinci tentang konsep pengembangan kurikulum. Pada bagian ruang kolaborasi, saya dengan kelompok saya membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kelompok saya bagian membahas prinsip fleksibilitas.
Yang terakhir, pada bagian aksi nyata, saya merefleksikan kembali pemahaman yang saya peroleh dari kegiatan pembelajaran pada topik 1. Kegiatan pembelajaran dilakukan dibantu dengan menjawab 2 pertanyaan yang disajikan. Yang terakhir, pemahaman bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum adalah dengan belajar tentang pengembangan kurikulum, guru menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam membuat keputusan pendidikan. Mereka tidak hanya mengikuti instruksi tetapi juga berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.